Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi ya bersama saya Denny Rohmat di The Success Mindset by Motivation Crack ya. Channel ini selalu menghadirkan motivasi, inspirasi dan pengembangan diri ya. Tentunya teman-teman yang sudah biasa hadir pada hari Selasa malam jam 7.30 ya, setengah 8, buat teman-teman pasti sudah menunggu tema-tema menarik nih yang biasanya kami bahas di sini. Nah, kalau kami membahas biasanya ada tema-tema baru maupun dari sebuah buku. Nah, kali ini kita juga pengen ngebahas sebuah tema yang diangkat dari sebuah buku yang legendaris. Sebuah buku yang mungkin di kalangan orang yang ingin belajar leadership atau mungkin bahkan sales itu membaca buku ini nih. Ini udah seperti kitabnya nih. Bukunya berjudul How to Win Friends and Influence People ya, yang kalau di buku bahasa Indonesianya judulnya Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lainnya. Luar biasa nih, bukunya ditulis oleh Dale Carnegie ya. Kalau mungkin teman-teman udah nggak asing nih pasti dengan nama Dale Carnegie ya, mungkin udah 100 tahun lebih ya mungkin, karena buku ini sudah mempengaruhi mungkin bisa ribuan orang. Nah kami ingin memuat intisari dari buku ini nih ya. Jadi lesson learned kali ini adalah buku How to Win Friends and Influence People. Tentunya malam hari ini tidak lengkap kalau saya tidak ditemani oleh trainer yang luar biasa. Siapa lagi kalau bukan ya Pak Pusta Heri Kurnia. Selamat malam Pak. Halo, selamat malam Bro Denny dan teman-teman semua. Yes, luar biasa nih Pak nih. Nih teman-teman sudah ada yang nunggu sebenarnya Pak. Wah, kapan nih buku ini dibahas gitu. Luar biasa karena ini pengaruhnya luar biasa ya buku ini. Saya juga sering mendengar bahkan di luar ya kalangan, bahkan pedagang-pedagang pinggiran pun ada yang sudah baca buku ini gitu. Saking luar biasanya nih buku ya. Yes. Nah, sebenarnya nih Pak, berbicara mengenai kalau buku ini kan influence gitu. Terus memenangkan hati orang lain gitu. Ini luar biasa nih. Betul. Nah sebenarnya nih Pak, kalau untuk orang yang belum baca nih Pak, inti dari buku ini apa sih Pak sebenarnya? Oke, ya Bro Denny dan teman-teman yang mendengarkan, saya yakin ini para mahasiswa, teman-teman dosen, teman-teman trainer atau profesional atau bisnis lagi dengerin YouTube channel ini. Ya, thank you sudah dengerin. Kita bahas satu buku yang menarik nih. Nah ini bukunya. Ya, jadi buku Bagaimana Mencari Kawan Mempengaruhi Orang Lain, How to Win Friends and Influence People. Inti dari buku ini apa sebenarnya sih? Inti dari buku ini ya, kalau kita lihat ini sebenarnya membahas masalah orang. Karena kalau kita mau berhasil, teman-teman mau berhasil di satu titik, satu momen, pasti kita harus deal dengan orang lain. Betul ya Bro Denny ya? Betul. Kita harus deal dengan orang lain dan kemampuan kita untuk deal itu menentukan kita berhasil atau enggak. Bahkan salah seorang paling kaya di zaman dulu namanya John Rockefeller ya. Rockefeller itu bilang bahwa kemampuan untuk deal dengan orang itu bisa dibeli katanya ya. Dan seandainya itu bisa dibeli, saya akan bayar berapapun lebih mahal dari hal yang lain yang ada di bumi ini. Karena saking pentingnya. Nah, inti dari buku ini membantu orang menyelesaikan masalah yang sering dihadapi, Bro. Misalnya nih, masalah yang sering dihadapi itu kan gini, orang itu sulit cari teman, atau sulit dapat relasi, atau teman-teman para politisi, para leader kurang populer, atau kita punya ide bagus tapi sulit membuat orang itu ngikutin ide kita, atau mungkin kita punya pengaruh yang nggak begitu besar, nggak tahu caranya kalau debat itu gimana, atau beda pendapat tuh gimana supaya relasi tetap bagus. Kalau ngomong di depan umum itu gimana supaya membuat orang semangat dengan ide kita itu bagaimana, dan itu semua dijawab di buku ini. Jadi buku ini membahas cara-cara yang diperlukan, hal-hal yang diperlukan untuk bisa sukses dengan orang lain. Inti dari buku ini ada dua Bro Denny sebenarnya. Ya, intinya ada dua. Sesuai dengan judulnya, How to Win Friends and Influence People. Ya, How to Win Friends. Jadi inti yang pertama adalah win friends, winning friends. Memenangkan orang lain, dapat teman, ya, dapat orang yang dekat. Jadi memenangkan orang lain. Kemudian inti yang kedua adalah how to influence people. Bagaimana supaya ide kita itu minimal orang mau dengerin pendapat kita.
Kalau sudah mau dengerin, minimal mereka mau ngikutin cara berpikir kita. Dan terakhir tentunya kita pengen mereka menerima atau setuju dengan apa yang kita sampaikan. Jadi inti dari buku ini sebenarnya dua, win friends supaya kita dekat, diterima, orang nyaman bareng kita, orang senang bareng kita, orang trust dengan kita, dan influence people. Orang mau dengerin, setuju, dan akhirnya ikutin ide kita. Gitu bro. Yes, luar biasa nih. Jadi nih teman-teman ya, baik profesional maupun secara personal yang pengen menambah relasi dengan orang lain ya, atau menginfluence ingin menjadi suatu leader di dalam sebuah komunitas atau kelompok, nih luar biasa nih. Bisa jadi salah satu buku yang menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman nih ya. Luar biasa nih Pak. Saya kebayang juga dari inti yang dari Bapak sampaikan nih, luar biasa. Nah, di dalam buku ini juga Pak tertulis bahwa kita sebenarnya nggak boleh katanya mengkritik orang lain. Nah, ini kan biasanya kalau kita lihat silakan masukkan saran dan kritik, wah. Yeah. Nah, tapi di dalam buku ini nggak boleh kritik orang lain katanya. Lalu gimana caranya kita memberi masukan Pak tanpa mengkritik orang tersebut gitu? Yes, ya. Ada satu prinsip di sini mengatakan do not criticize, complain, or condemn. Artinya jangan mengkritik. Kita perlu lihat dulu konteksnya. Konteks di situ adalah untuk win friends. Untuk win friends kita nggak boleh atau sebaiknya jangan jadi orang yang senang mengkritik. Ya siapa di antara teman-teman yang kalau kita mau lakukan sesuatu tiba-tiba ada yang mengkritik, terus kita bilang yes saya dikritik, terus dia kritik lagi yes, kita dengan senang dikritik gitu. Ya, ada organisasi yang menerima kritik sebagai feedback dan melihatnya secara positif, tapi dalam dasar hatinya itu nggak nyaman kalau terus-menerus dikritik, karena itu menguras energi. Di buku How to Win Friends ini, ya itu diceritakan, Dale Carnegie mengatakan ketika kita berhubungan dengan manusia, itu kita berhubungan dengan makhluk emosi, bukan makhluk logika. Makhluk emosi artinya kita harus memenangkan emosinya. Ada satu kisah tentang namanya, ada seorang penjahat salah satu yang berbahaya di New York, Bro Denny waktu itu ya. Jadi namanya Crowley. Si Crowley ini terlibat baku tembak dengan polisi. Jadi dikepung terus tembak-tembakan luar biasa sampai akhirnya ketangkep ya dengan dikepung banyak polisi. Di situ dia waktu baku tembak itu dia menuliskan surat di situ. Dia tulis begini. Di dalam pakaian saya terdapat hati yang letih, hati yang baik, yang nggak tega membunuh atau melukai siapapun gitu. Jadi dia bilang di dalam pakaian ini sebenarnya ada hati yang baik, yang nggak tega melakukan kejahatan ke siapapun. Dia nulis itu, padahal sebelum kejadian itu, ya dia lagi jalan sama pacarnya, kemudian ada polisi nyetop, nanya SIM, langsung tanpa babi bu langsung ditembak polisinya. Jadi langsung ditembak, kemudian dia keluar ngambil tembak lagi, ditembak sekali lagi. Jadi orang yang benar-benar salah satu penjahat paling berbahaya, bahkan waktu dihukum mati dia bilang, saya dihukum karena saya membela diri saya. Jadi dia nggak merasa bersalah sampai detik-detik terakhir kehidupannya gitu ya. Artinya orang yang melakukan banyak kejahatan pun tidak mau dikatakan dia salah. Apalagi orang normal, orang seperti kita atau orang-orang lain dikatakan salah pasti nggak mau. Jadi ketika kita mengkritik itu kita benar-benar membangun benteng yang nggak kelihatan di antara kita dan dia gitu ya, sehingga orang nggak nyaman dengan kita gitu. Jadi prinsip pertama jangan mengkritik. Terus gimana dong kalau mau menyampaikan masukan? Kadang-kadang kita nggak perlu ngasih masukan juga. Kadang-kadang orang nggak perlu masukan, ya tergantung konteksnya. Tapi kalau memang benar-benar orang itu perlu masukan, ya kita perlu pastikan kita punya trust yang cukup. Ibaratnya radio itu frekuensinya udah nyambung, baru kita bisa menyampaikan pesan kita, dia dengerin. Kalau frekuensinya belum nyambung, ya gelombangnya masih belum pas gitu, kita mau ngasih kritikan apapun nggak akan masuk. Jadi percuma juga kita mengkritik. Ya, jadi bukan artinya kita nggak boleh memberikan masukan, enggak. Tapi secara umum, jadilah orang yang nggak terbiasa mengkritik. Jadi ketika ketemu orang, ya hindari memberikan input-input yang membuat dia sebel gitu. Jadi orang nyaman bareng kita. Gitu Bro Denny. Yes, jadi kritik dalam artian
kita jangan terbiasa ya Ya, mengkritik orang gitu, hmm, tapi mungkin untuk memberikan masukan ya perlu juga ya, ya luar betul, biasa. Jadi betul. untuk kita sebaiknya melihat konteksnya lagi ya. Tapi ini luar biasa gitu, karena bener juga Pak, orang kalau dikritik kan kadang defense gitu ya, suka ada membela diri, ya walaupun nggak kelihatan gitu, walaupun Ya, secara halus mungkin. ya Luar betul, biasa nih. betul. Nah, kalau gitu, kalau gimana kalau kita pengen pengen disukai gitu, tapi sama orang yang baru kita ketemu gitu, Pak. Hmm, Pertama kali ketemu gitu. Wah, saya ya, pengen disukai nih sama orang ini. Kan kita mau ngejalin relasi nih, misalkan ketemu yes. suatu orang di dalam sebuah acara, ketika saya melihat, wah, Bapak itu penting nih. Saya pengen ngejalin relasi dengan beliau gitu. Itu gimana kira cara-caranya, Pak? Yes. Nah, itu dibahas banget di buku ini karena intinya kan win friends and influence people. Di buku ini diajarkan banyak cara supaya kita bisa disukai oleh orang lain, gitu ya. Salah satu tipsnya yang diajarkan adalah beri penghargaan yang jujur dan tulus. Gitu. Jadi kita ngasih penghargaan, apresiasi yang jujur dan tulus. Jadi bukan bukan bulus ya. Harus jujur, bukan juga cari muka, bukan. Tapi kita benar-benar mengagumi orang itu, ada satu hal positif kita sampaikan. Saya ingat waktu saya masih kuliah nih, Bro Denny. Jadi waktu itu saya bantu dosen saya itu akreditasi, proyek akreditasi. Kita nginep di satu tempat di Bandung gitu ya. Hmm. Karena saya kebiasaan kerja pagi, jadi pagi-pagi saya udah bangun. Ketika dosen-dosen teman-teman yang lain masih pada tidur. Terus saya mulai ngerjain, kemudian ada satu dosen yang bangun gitu. Terus dia ngelihat saya ngerjain begitu, dia bilang gini, "Wih, Pusta, kamu berdedikasi sekali ya." Gitu. Dia bilang, "Kamu berdedikasi sekali." Cuman satu kalimat itu terus dia sambil lewat. Dari itu kejadiannya udah mungkin berapa tahun yang lalu gitu. Dari semua dosen, Iya. satu kejadian itu saya ingat benar. Kenapa ingat? Karena itu kena di hati saya. Itu menyentuh sisi emosional kita sebagai manusia. Kan tadi Dale Carnegie bilang emosinya. Kalau logik kadang-kadang nggak kesimpan di memori, tapi kalau emosi kesimpan. Ya, jadi ketika dia memberikan penghargaan, saya jadi happy, saya respect, meskipun nggak langsung kelihatan, tapi ada perasaan Iya. happy di situ gitu. Dan bahkan sampai sekarang masih keingat. Jadi mudahlah memberi pujian atau apa yang kita kagumi ke orang lain. Misalnya kita ketemu orang apa yang bagus, kita apresiasi, Pak, batiknya keren, Pak, eh, Hmm. disiplin banget ya. Wih, rambutnya rapi. Pokoknya apapun yang kita rasa kita kagumi, kita sampaikan saja. Jadi memberikan pujian. Orang senang ketika kita berikan apresiasi, bro. Jadi ini salah satu cara supaya orang bisa eh, dekat dengan kita walaupun pertama kali bertemu. Cara yang lain adalah tersenyum. Ya, diajarkan di buku itu betul, tersenyum. Mungkin kita nggak bisa ngasih pujian, minimal kita senyum. Kalau ketemu orang senyum, wes. Misalnya nih para mahasiswa ya mau deketin seseorang, mau deket, cara paling gampang kita nggak bisa ngomongnya, kita senyum aja. Karena energi itu menular, baik positif atau negatif. Kalau kita lagi sedih, orang merasa sedihnya juga meskipun nggak kelihatan. Tapi kalau kita lagi senyum, ini energinya positif nih, nular ke dia, dia happy, kita happy. Jadi lebih nyaman. Ya intinya adalah membuat orang nyaman dekat dengan kita. Jadi salah satu cara adalah tersenyum. Cara yang lain nih bro, ini keren banget, yaitu sebut Hmm. nama orang lain dengan baik. Sebut nama orang lain dengan baik ya. Ya, karena dikatakan di buku ini nama seseorang itu buat dia itu bunyi paling indah di dunia. Wah, Contoh ya, contoh saya akan sebutkan beberapa nama nih. Sebutin beberapa nama. Nama itu adalah Ronaldo, Hmm. Messi, Hmm. Michael Jordan, Oke. Tiger Woods, Hmm. Oke. Denny Rohmat. Wah, Wah, yang nama-nama yang paling kayaknya yang paling beda nih. betul, yang paling kena di hati nama siapa? Wah, nama dia sendiri ya Nama diri ternyata. sendiri. Jadi buat seseorang ya, namanya dia itu nama bunyi paling indah di dunia gitu. Maka kita perlu cari tahu namanya dia dan sebut saat bicara. Kalau kita ngomong sama dosen, jangan hanya Pak, Bu, jangan tambahin namanya. Pak Budi, Bu Ira. Kalau customer, jangan cuma Pak, Bu, Pak, Bu, Pak. Boleh tahu siapa namanya? Pak Bambang. Baik, Pak Bambang. Kita sebut sambil ngomong.
gini Pak Bambang, gitu ya. Sama rekan kerja kita gitu, sama atasan, sama partner kerja apapun. Jadi tambahkan nama di situ. Maka orang akan lebih happy karena nama itu bunyi terindah buat orang tersebut. Jadi pakai jurus menyebut nama. Ya, banyak lagi jurus-jurus yang lain, bro. Jadi pendengar yang baik, gitu kan. Terus bicara sesuai minat orang lain. Nah, ketika kita pakai jurus itu, maka orang bisa bisa senang dengan kita, gitu. Bisa bisa apa namanya cepat dekat dengan kita. Ya, jadi pendengar yang baik. Misalnya gini misalnya ya. Orang itu kan punya banyak cerita, baik yang senang atau yang enggak ya, Bro Denny ya. Betul. Seberapa sering sih dia didengerin oleh orang lain gitu? Wah, ini menarik nih. Kadang-kadang walaupun kita cerita, kadang ada juga yang nggak ngedengerin gitu ya. Ya. Jadi kadang-kadang kita cerita pun nggak dengerin. Berarti sebenarnya jarang banget orang didengerin gitu. Ketika ada orang lain yang dengerin, itu kan seneng kan. Makanya dulu zaman-zaman kuliah misalkan kita curhat sama orang lain, kok lama-lama malah jadi seneng gitu. Itu makanya teman-teman kalau hati-hati kalau kita curhat ke yang lain, karena ketika mendengar itu ya itu ada bahasanya terbangun chemistry katanya gitu ya. Ya padahal mulai lagi terbangun frekuensinya menyambung, klik, lama-lama kok nyaman dan seterusnya. Silakan dilanjutkan sendiri gitu. Jadi kalau ada yang tanya, bisa nggak ini buat nyari cewek atau cowok? Jawabannya bisa banget. Kalau kita gunakan, makanya hati-hati menggunakan jurus ini gitu, karena buat orang yang niatannya nggak bagus, jurus ini powerful banget. Jadi teman-teman perlu melakukannya secara tulus ya. Tadi jadi pendengar yang baik. Kita perlu dengerin ya. Dengerin gimana ya tatap matanya, kemudian kita dengarkan dengan mata, dengan telinga, dengan tubuh dan hati kita gitu. Terus kita bilang, wih keren, angguk-angguk, miringkan kepalanya sedikit, ya itu teknik. Tapi prinsipnya adalah jadi pendengar yang baik gitu. Terus tadi ada matching ya, bicara sesuai minatnya. Kalau aku ngomong sama anak ya, anak saya namanya Owi, usianya 6 tahun, hobinya sekarang lagi nonton Bobo Boy gitu. Makanya kalau saya ngobrol ya saya akan ngomong dengan dia, Bobo Boy, wah ini kuasa apa nih? Kuasa 9, kuasa kan gitu-gitu ya. Jadi supaya nyambung. Tapi kalau ngomong ke orang lain, kita lihat ini orang sukanya apa nih? Keluarga, pekerjaan, rekreasi, satu yang lagi topik yang lagi trending apa, kita cari, kita ngomong di situ. Jadi bicara sesuai minatnya dia, bukan minatnya saya. Kalau bicara sesuai minatnya dia, maka bisa klik, dia nyaman, seneng ngobrol dengan kita. Nah disitulah win friends terbangun. Orang jadi setelah ketemu kita, aku seneng ya tiap kali ketemu Bro Denny, didengerin, dipuji, disebut nama, diapresiasi, dan itu orang seneng gitu. Ya jadi kalau teman-teman praktekin ini, mencari kawan itu jauh lebih mudah. Baik kawan yang cepat atau kawan sejati. Kalau kawan sejati butuh proses memang ya. Gitu bro. Yes, luar biasa nih. Tapi tadi ngomong-ngomong kan ada, kita harus memberi pujian itu secara tulus ya, bukan bulus ya. Betul. Nih gimana Pak supaya agar minimal kita terlihat nggak bulus gitu, supaya pujian kita tuh kayak nggak basa-basi doang gitu kan. Kadang-kadang orang nangkepnya bahwa bajunya bagus, biasa aja, kadang gitu Pak. Iya betul. Itu gimana Pak? Yes, memang gini ya, ini tipis banget antara tulus dan bulus. Karena kita nggak pernah tahu isi hati seseorang. Kadang-kadang orang ini benar-benar tulus, tapi karena cara penyampaiannya orang ngira masa sih gitu ya. Jadi benar-benar kita nggak tahu. Tetapi supaya teman-teman ketika memberikan pujian itu bisa lebih klik, bisa lebih tepat di hatinya, kata Ari Lasso ya. Tepat di hatinya. Itu ada rumusnya ya, yaitu kalau saya nyebutnya 2W, what and why. Jadi apa yang dipuji dan kasih buktinya. Misalnya, Bu dosen rajin banget Bu, jam segini, misalkan kuliah jam 8, dosennya jam 7 udah masuk. Jam 7 udah ada di kelas, luar biasa Bu, rajin banget. Rajin, jam 7 udah di kelas, jadi pas gitu kan. Ada what dan why. Atau misalnya sama teman kita satu organisasi, kamu kreatif banget, idenya banyak, kita lagi mentok, kamu masih punya ide.
kreatif banget, idenya banyak, kita mentok, kamu masih punya ide. Nah, ini 2 way. Itu bisa. Atau misalnya yang simple ke anak kita, ya. Owi rajin banget, jam 6 udah bangun. Rajin banget, jam 6 udah bangun. Tangguh, rajin banget, jam 6 udah bangun. Rajin banget, jam 6 udah bangun. Tangguh, kamu tough, kamu kuat, jatuh tapi gak nangis. Gitu. Jadi puji apa yang dipuji dan kasih alasannya. Gitu, Bro. Itu akan lebih pas daripada kita cuma bilang, kamu keren ya, kamu hebat ya, nggak kurang-kurang mantep gitu. Yes, jadi suatu hal dengan diberikan alasannya ya, supaya memang diterima dengan baik juga ya oleh seseorang yang kita puji juga. Ini luar biasa nih. Kadang-kadang orang muji cuma muji aja disangka bulus ya. Iya. Yes, luar biasa. Tadi juga sempat Bapak berbicara bahwa, kamu punya ide yang banyak. Nah, dalam sebuah ide, kadang-kadang kita punya banyak ide nih, Pak. Kemudian misalkan dalam pekerjaan gitu, kita punya ide, itu terus kita pengen ide itu diterima sama orang lain. Iya. Nah, ada nggak sih Pak cara untuk supaya ide kita diterima oleh orang lain gitu, lebih bagus chance-nya gitu? Oke, bagaimana supaya ide kita diterima oleh orang lain dengan lebih baik ya, Bro ya? Betul. Ya, pada prinsipnya ini masuk area yang kedua dari buku How to Win Friends. Kalau yang pertama itu Win Friends dulu, yang kedua Influence People. Kalau kita mau menginfluence orang, ide kita diterima, kita jangan lupakan yang pertama, harus memenangkan hatinya dulu. Memenangkan dia sebagai kawan supaya dia nyaman dulu. Jadi kita bangun fondasinya, rasa nyamannya, percayanya, trust-nya dulu dengan cara-cara yang tadi disebutkan. Kalau ini sudah kuat, kita bisa mengarahkan supaya ide kita lebih didengar, kemudian dia sepakat dengan ide kita. Ya, cara-cara yang bisa dipakai ya, salah satunya adalah prinsip yang diajarkan di sini adalah hindari debat kusir. Hindari debat kusir. Kan beda pendapat. Ya, kadang-kadang beda pendapat itu kita lihat gak semua perbedaan pendapat itu harus ditentukan siapa yang menang dan siapa yang salah. Gitu. Ada tipe-tipe orang yang kalau dia salah ya saya harus sebutkan dia salah. Padahal salah benar mungkin nggak penting gitu, maksudnya nggak semuanya harus ditunjukkan itu salah itu benar, nggak selalu. Kecuali memang kita lagi diskusi soal cara strategi yang memang penting menentukan kita ke depan mau seperti apa, yaitu kita akan berargumen. Tapi untuk hal-hal kecil misalnya warna bajunya baiknya biru atau hitam ya. Untuk level tertentu ya udah biru atau hitam, yang penting kita pakai baju. Nggak usah sampai berdebat harus hitam karena begini harus biru, nggak usah. Untuk level tertentu udah hindari aja debat seperti itu. Jadi cara pertama untuk ide kita didengar, kita kalau saya mau yang penting-penting, yang nggak penting nggak usah didebat, nggak usah diargumen gitu. Jadi hindari debat kusir. Karena setiap orang itu pasti merasa pendapatnya yang paling benar, betul nggak Bro Denny? Betul banget tuh. Ya, jadi kalau kita berdebat ya, terus akhirnya pun kita menang, saya menang debatnya, kamu kalah, kamu salah, mungkin kita memenangkan perdebatan itu. Tapi apakah orang yang debat dengan kita benar-benar ikhlas? Tentunya dia ada rasa nggak enak. Kita memenangkan perdebatan, tapi kehilangan kawan. Ada rasa janggal, Pak. Betul, kehilangan kawan, kehilangan rasa percaya dari dia dan seterusnya. Jadi rumus pertama dikatakan adalah hindari debat kusir. Nggak usah berdebat untuk hal-hal yang nggak penting, gitu. Kemudian cara lain yang disampaikan adalah tunjukkan respek ke pendapat orang lain. Hindari mengatakan kamu salah, nggak benar itu, nggak boleh itu. Jadi sekali lagi, nggak semuanya kita harus berargumen, kita lihat dulu situasinya, nggak semuanya harus dikatakan salah benar dan seterusnya. Untuk hal-hal yang nggak penting ya kita nggak usah ngomong kamu salah gitu. Dan bahkan untuk hal yang penting, ketika kita lagi beda pendapat, kita ngomong kamu salah. Coba Bro Denny, kalau tiba-tiba Bro Denny lagi punya ide terus dibilang nggak benar itu, baru ngomong sebentar salah, nggak mungkin gitu. Rasanya gimana coba? Rasanya jadi sulit melanjutkan ide yang tadi, Pak. Sulit, berhenti. Terus apa lagi? Kesannya terhadap aku atau orang yang motong dan ngomong salah gimana?
pasti timbul sedikit emosi gitu ya, marah Emosi, gitu ya. marah, dan muncul benteng nggak kelihatan di situ ya. Nah itu kalau udah begitu agak sulit tuh kerjasamanya. Kita mau menyampaikan apa juga nggak didengarkan. Jadi sebaiknya hindari bilang salah. Terus gimana dong? Kalau kita mau menyampaikan, ya kalau kita kita lihat misalkan nggak usah debat, ya nggak usah beda pendapat, ya nggak usah di ini. Tapi kalau harus ya, ya pertama ya kita biarkan dia menceritakan dulu sampai selesai. Kalau memang harus dibenarkan, kita biarkan dia menceritakan sampai selesai, kita tanya dulu, cari tahu pertimbangannya, sesudah kita tahu pertimbangannya apa, ya baru kita lihat, kita ajak lihat dari sudut pandang yang berbeda, gitu. Dan memang kalau kita mau berargumen, kita harus kuat dulu bukti-buktinya, jangan cuma menurut saya begini, menurut saya pendapat tanpa bukti agak sulit. Jadi hindari mengatakan orang lain salah. Ya prinsipnya kalau kita mau kerjasama bagus, kalau ada orang lain, meskipun dia salah nih, jangan langsung ngomong, salah kamu, jangan. Tahan dulu, dengerin dulu, maksudnya seperti apa dengerin. Barangkali di belakang ada yang benar gitu. Ya jadi jangan langsung di-cut, orang nggak suka gitu. Itu cara yang lain ya. Ada juga cara yang kalau kita salah ya minta maaf bro. Itu juga membantu supaya ide kita bisa diterima. Misalnya kita salah hitung-hitungan, oh iya, sorry, saya salah nih yang ini. Langsung aja minta maaf, saya salah, sorry gitu. Kemudian biarkan orang lain bicara banyak. Kita biarkan misalkan saya tanya ke Bro Denny nih, misalnya ya Bro Denny, menurut Bro Denny buku ini gimana? Buku How to Win Friends ini bagus atau enggak menurut Bro Denny? Bagus sih, bagus. Oke, apa yang paling bagus dirasa dari buku ini? Ya, yang paling bagus adalah gimana caranya kita bisa berteman dengan orang baru, kemudian juga kita bisa mempererat hubungan dengan orang yang sudah ada gitu, sehingga kita bisa menginfluence orang lain. Oke, jadi bisa lebih tahu, lebih dekat dengan orang dan sebagainya ya. Nah, yang lebih dalam konteks tadi yang lebih banyak ngomong saya atau Bro Denny tadi? Saya, Pak. Nah, itu artinya saya membiarkan Bro Denny banyak ngomong supaya saya tahu nih, oke, Bro Denny sudut pandangnya begini, kalau cocok ya udah kita, oke, cocok gitu. Saya jadi tahu sudut pandangnya. Kalau enggak, setidaknya saya tahu dasar pertimbangannya. Nanti di situ saya bisa arahkan ke yang lain gitu. Gitu ya. Jadi coba untuk melihat dari sudut pandang orang lain. Ada kisah bagus nih, Bro. Waktu itu di buku ini ya, namanya Andrew Carnegie, itu salah seorang paling kaya juga di zaman dulu. Itu keponakannya dia tiap kali dikirimi surat sama adiknya itu nggak mau balas sama ibunya, nggak mau balas, sampai ngeluh ngomong ke Andrew Carnegie, gampang itu kata si Andrew Carnegie. Terus aku taruhan yuk, saya pasti bisa membuat dia balas surat saya tanpa saya minta. Gimana caranya? Terus dia mulai nulis surat, keponakanku gimana kabarnya bapak gitu ya, dia ngobrol terus sambil ngomong, ya di amplop ini masing-masing saya sertakan uang $5 gitu. Dia cerita di amplop disertakan uang $5, tapi duit itu nggak ditaruh di situ. Nah, si keponakannya baca suratnya disertakan duit $5. Kira-kira gimana? Tapi nggak ada di situ. Beberapa waktu berikutnya langsung balas surat ke Nanya, Pak. Andrew Carnegie, Paman Andrew yang baik, terima kasih suratnya, bla bla bla. Udah ketahuan kan, ujungnya nanya, duitnya kok nggak ada. Jadi Andrew Carnegie tahu bahwa kita harus melihat dari sudut pandang orang lain. Ya kita bisa tanya, menurut Anda gimana sih terkait ini? Terus kita dengerin, oke. Menurut Anda gimana sih? Oke. Kalau nggak setuju, pertimbangannya apa ya? Supaya kita tahu, jangan langsung emosi nggak setuju, dengerin dulu. Gitu. Jadi coba lihat dari sudut pandang orang lain. Ya, kemudian ajukan pertanyaan untuk ganti perintah langsung nih, sebagai ganti perintah langsung. Jadi kita mengajukan pertanyaan, Bro. Misalnya gini, cara pertama kan orang biasanya nyuruh. Bro Denny, ini buku bagus nih, baca ya. Itu cara pertama, nyuruh. Tolong dibaca ya, baca ya. Berarti memberikan perintah. Cara kedua adalah, Bro Denny, ini buku tentang mencarikan pengaruh orang lain. Saya tanya, kira-kira manfaatnya apa ya buat Bro Denny, buat kesuksesan karir Bro Denny kalau baca buku ini? Kira-kira manfaatnya apa? Ya, saya bisa jadi orang yang mempunyai banyak rekan, mempunyai banyak relasi yang bagus. Ya.
Jadi sangat bermanfaat dong buat karir ya. Wah, sangat sangat bermanfaat kalau seperti itu ya. Oke, nah sampai di sini ya, saya nggak minta suruh baca, tapi saya nanya manfaatnya apa. Dari situ Bro Denny udah melihat sendiri, ngomong sendiri buku ini bagus ya. Dengan Hmm. begitu instruksi saya akan dikerjakan dengan lebih baik gitu. Jadi salah satu tipsnya untuk membuat ide kita diterima bukan dengan bilang ini bagus loh, tapi kita bisa tanya menurut Bapak apa yang menarik dari ide ini. Dengan pertanyaan kita ganti. Menurut kamu apa yang paling menarik gitu? Gitu Bro. Jadi itu salah satu teknik yang bisa dilakukan yang diajarkan oleh buku ini How to Win Friends and Influence People dan masih banyak lagi teknik-teknik yang lain yang Anda bisa dapatkan di sini. Yes, luar biasa nih ya. Dari buku ini saja kita bisa belajar. Nih ilmunya kayaknya nggak akan rontok nih Pak, karena kita akan selamanya berelasi atau berkomunikasi dengan orang lain Yes, gitu ya. betul, Luar betul. biasa. Bahkan ini apa namanya, bukan cuman kita menjadi relasi yang lebih baik, tapi influence. Kita bisa untuk leader nih luar biasa pengaruhnya nih pasti. Karena bisa menginfluence orang lain ya. Luar biasa nih. Betul. Buat Dan teman-teman yang sales akan lebih jago meyakinkan orang lain, lebih jago diterima oleh customer. Buat teman-teman mahasiswa bisa meluluhkan hati sesama mahasiswa atau dosen Anda ya. Buat teman-teman pekerja bisa membuat kerjaan Anda jadi lebih enak karena hubungan kerjanya jadi makin bagus dan Anda tahu gimana meyakinkan orang lain. yes, luar biasa nih. Ya, tidak terasa 30 menit berlalu ya membahas buku yang luar biasa ini ya dari Dale Carnegie ya. Ingat teman-teman, silahkan yang masih penasaran nih isinya, mau lihat lebih detail silahkan, bukunya banyak ya, bisa ditemukan di toko-toko buku kesayangan rekan-rekan semua ya. Yes. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Ini ada kalimat yang bagus juga nih dari Dale Carnegie bahwa satu-satunya cara di bumi ini supaya kita bisa menginfluence orang lain adalah berbicara mengenai minatnya dan menunjukkan bagaimana mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu. Ini luar biasa, ini jurus-jurus untuk sales juga luar biasa ya. Iya. Yes, luar biasa. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton pada malam hari ini ya. Yes. Luar biasa. Saya sangat mengapresiasi yang nih dari minggu kemarin nungguin nih. Wah, luar biasa ya. Tunggu kami di minggu-minggu berikutnya ya, dengan tentu saja tema-tema yang menarik, bisa dari lesson learn dari berbagai buku yang luar biasa atau ada tema-tema menarik lainnya. Bahkan teman-teman yang ingin, saya pengen membahas ini nih, silahkan ya. Tinggal komentar di kolom live chat kami, nanti kami akan membawakan di waktu yang sudah tepat ya. Luar biasa nih Pak Pusta. Terima kasih ya Pak Pusta sudah share dengan kita semua tentang buku yang luar biasa. Thank you Bro Denny. Teman-teman ya, akhir kata saya, salam sukses untuk kita semua.